Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abda Arisda Widianingrum dari Sistem Informasi 2020. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi yang telah saya buat dari pertemuan 1, 2, dan 3. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan Enterprise Resource Planning, yang dimana pada zaman sekarang perkembangan teknologi sangatlah cepat, terutama dalam perusahaan. Perusahaan pun memiliki banyak kegiatan, mulai dari produk dan jasa. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan banyak menginginkan sistem ataupun database sentral yang bisa mengakses dan selalu terhubung dari setiap bagian ataupun perusahaan lain untuk mendapatkan informasi yang real time. Kemudian, konsep dasar dari ERP yang sederhana adalah bagian front office dan bagian back office sudah saling terhubung oleh database sentral yang bisa mengakses sebuah aplikasi atau sistem untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, seiring berjalannya waktu, maka evolusi sistem ERP pun dikembangkan, mulai dari pengatur kebutuhan sampai pada tahun 2000 lebih dikembangkan lagi sehingga supplier atau sales sudah terlibat di dalamnya. Sehingga pengertian ERP itu sendiri adalah sebuah sistem yang bisa terhubung antara bagian satu dengan bagian lainnya. Artinya, sistem yang mempunyai konsep untuk mengintegrasikan antara bagian satu dengan bagian lainnya bagi perusahaan manufaktur maupun jasa sehingga bisa berkomunikasi atau mendapatkan data yang dibutuhkan. Di setiap sistem pastinya pun ada kekurangannya. Nah, untuk kekurangan sistem ERP adalah yang banyak sekali kekurangan dalam perusahaan, yaitu sistem yang sangat mahal, sehingga banyak perusahaan menengah bawah yang belum menggunakan sistem tersebut, dan juga ERP pun berada dalam satu tempat, sehingga meningkatkan resiko kehilangan informasi jika terjadi pembobolan sistem keamanan. Nah, kemudian ada beberapa tahapan perkembangan ERP, yaitu Material Recruitment, Material Close Loop, dan Manufacturing Resource Planning, yang dimana itu semua untuk konsep perencanaan yang membuat produk sampai dengan fungsi organisasi sebagai alat bantu untuk penyesuaian masalah prioritas sebagai rencana yang dapat diubah ataupun diganti jika diperlukan, dan sebagai peluasan yang menjabatani pemasok sampai dengan konsumen untuk memfokuskan konsumen sampai ke supplier. Nah, kemudian di ERP itu sendiri ada beberapa berkaitan ERP dengan organisasi, yaitu inventory management, supplier interaction, sales force automation, financial, account management, business analysis, product planning, dan supply chain management. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada teknologi ERP yang bisa menjadi solusi dari kepemilikan yang melanda di perusahaan. Ada 3 tier di sistem teknologi ERP ini terdiri dari 3 tier atau lebih, masing-masing memiliki tugas tersendiri dengan terhubung oleh ERP. Yang pertama di sini ada presentation layer, yaitu digunakan oleh user
yang dapat menggunakan fungsi-fungsi sistem untuk menampilkan data. Yang kedua, di sini ada application layer, yaitu memberikan layanan kepada pengguna, lalu di-input data untuk disimpan dalam database. Kemudian yang terakhir di sini ada database layer, atau untuk mengolah atau menyimpan semua data dan bertanggung jawab terhadap manajemen transaksi data. Kemudian di sini ada dua jenis ERP dari segi penggunaannya, yaitu ada ERP priority atau berbayar, yang dimana ERP priority atau berbayar itu adalah membeli lisensi terlebih dahulu, maka sistem tersebut bisa digunakan. Contohnya seperti Microsoft Dynamics, SAP R3, Excel ERP, dan lain sebagainya. Kemudian, di sini ada ERP open source atau gratis, yaitu kalian bisa, perusahaan dapat mendownload dari sebuah sistem atau website yang bisa dipergunakan oleh semua orang sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus membayar atau membeli. Contohnya seperti Open Bravo, Compare, Open ERP, dan lain sebagainya. Di sini implementasi ERP adalah penerapan ERP pada perusahaan yang akan mendukung pencapaian keberhasilan perusahaan dan didukung oleh keempat komponen teknologi, yaitu ada humanware, technoware, dan organware. Nah, kemudian kesuksesan ERP sendiri pun tergantung pada faktor manajemen atau organisasi proses, teknologi, dan data personil. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis proses reengineering. Nah, di sini menurut Michelle Hammer dan James Kempy, bisnis proses reengineering adalah perancangan ulang mendasar dan perancangan ulang radikal sistem bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kinerja kontemporer yang krisis, seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Namun, secara umum, bisnis proses reengineering adalah perancangan kembali proses bisnis dari sebuah aktivitas yang dihasilkan dari input atau output untuk mendukung misi organisasi dan mengurangi biaya. Kemudian, prinsip bisnis proses reengineering ini bertumpu pada model yang sudah dikemukakan, yaitu continuous process improvement, dan BPR sendiri bisa dikatakan bahwa BPR menganggap dan mengandaikan bahwa proses yang digunakan sudah tidak relevan, tidak layak, dan sudah kadaluarsa. Nah, kemudian di sini ada rekayasa ulang proses bisnis. Apa itu rekayasa ulang proses bisnis? Di sini adalah mendesain ulang dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan yang dimana perusahaan memulai dengan selembar kertas kosong dan memikirkan kembali proses yang ada untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Nah, siklus rekayasa ulang tersebut adalah, yang pertama adalah identify proses, yang kedua review, update, analysis as is, yang ketiga design to be, yang keempat test and implementasi to be. Nah, kemudian siapa saja nih yang terlibat dalam BPR, yaitu pimpinan, tentunya pimpinan, dan seorang pimpinan, yaitu pimpinan perusahaan, seseorang atau tim. Nah, sampai ke semua yang terlibat dalam kerjasama. Nah, kemudian
Pergerakan utama dalam BPR adalah kompetensi global yang dimana pengaruh adanya globalisasi dan perkembangan pasar bebas dan juga kemajuan teknologi yang menyebabkan banyak jenis barang dan jasa yang dapat ditawarkan oleh konsumen dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu diharapkan dalam proses keberhasilan BPR ini menjadi proses perbaikan dan kecepatan mutu dan jasa yang dapat ditingkatkan. Namun dalam proses bisnis proses reengineering ini tidaklah mulus, maka ada kesalahan yang dilakukan, yaitu salah proses, mengabaikan semuanya kecuali proses, mengabaikan nilai dan keyakinan dan lain sebagainya. Namun di sini juga tantangan dari bisnis proses reengineering yaitu yang pertama adalah resistensi, biaya, kehilangan pekerjaan, tradisi, dan waktu. Di sini saya simpulkan bahwa ERP adalah sebuah sistem yang bisa terhubung antara bagian satu dengan bagian lainnya bagi perusahaan, manufaktur maupun jasa. Dan perancangan kembali proses bisnis dari hasil input dan output untuk mendukung organisasi. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Mohon